Bayangkan pagi yang hening. Bapak duduk di teras rumah, udara masih dingin, tangan menggenggam hasil cek darah. Angka kolesterol 280, asam urat 9, kepala terasa berat, lutut nyeri, dan pikiran langsung melayang. Apakah ini tanda-tanda tubuh mulai menyerah? Banyak lansia merasa kondisi ini tak bisa diperbaiki, padahal sebenarnya masih bisa. Yang mengejutkan, beberapa pasien saya justru berhasil menurunkan kolesterol dan asam urat tanpa obat. Hanya dengan mengganti camilan harian mereka saja. Bukan suplemen mahal, bukan resep rumit. Hanya 9 camilan sederhana yang mungkin sudah ada di dapur rumah Bapak Ibu. Tapi cara memakannya dan waktu menikmatinya, itulah kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah di Indonesia. Hari ini saya ingin berbagi cara sederhana, alami, dan sangat terjangkau untuk membantu menurunkan kolesterol dan asam urat tanpa obat-obatan keras. Tetap bersama saya, karena di akhir video ini saya akan menjelaskan cara paling mudah memilih 2 dari 9 camilan ini, yang efeknya bisa langsung terasa hanya dalam 2 minggu. Saya masih sangat ingat seorang pasien di klinik saya di Solo, namanya Pak Darmo, usia 67 tahun. Beliau pensiunan pegawai kereta api, tubuhnya tinggi tapi langkahnya kini pelan karena lutut sering nyeri. Saat pertama kali datang, wajahnya tampak pucat dan napasnya terdengar berat. Ia berkata dengan nada pasrah, "Dok, saya tidak takut tua, tapi saya takut tidak bisa berjalan ke masjid lagi." Kalimat itu menancap di hati saya, karena itulah ketakutan yang sama dirasakan banyak lansia di Indonesia. Hasil pemeriksaannya menunjukkan kadar kolesterol mencapai 275 dan kadar asam urat hampir 10. Beliau sudah minum obat dari puskesmas, tapi tiap kali berhenti angka itu naik lagi. Ia mengaku masih suka makan gorengan sore hari ditambah sedikit sambal dan kerupuk. "Kalau tanpa itu rasanya tidak makan, Dok," katanya sambil tersenyum lemah. Saya hanya mengangguk pelan. Banyak lansia seperti Pak Darmo tidak menyadari bahwa camilan kecil yang terlihat sepele justru menjadi sumber masalah besar. Secara medis, kolesterol tinggi dan asam urat berlebih seperti dua sahabat yang saling memperburuk keadaan. Kolesterol membuat pembuluh darah menjadi kaku dan tersumbat, sedangkan asam urat menimbulkan peradangan pada sendi. Ketika keduanya menumpuk, tubuh terasa berat, kepala mudah pusing, tidur terganggu, dan semangat hidup pun pelan-pelan hilang. Saya berkata kepadanya, "Pak, tubuh Bapak bukan lemah, hanya lelah karena cara makannya belum menolong dirinya sendiri." Saya lalu menjelaskan dengan pelan bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari obat, melainkan dari dapur rumah sendiri. Ia tampak terdiam lama, lalu mengangguk pelan. 3 minggu kemudian, Pak Darmo datang lagi. Langkahnya lebih ringan, wajahnya berseri. "Saya coba ganti camilan saya, Dok. Sekarang sore saya makan kacang rebus dan pisang kukus. Rasanya lebih tenang," katanya sambil tersenyum. Saya tahu, saat itu, perubahan sudah dimulai dari kesadarannya. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita yang seperti Pak Darmo, merasa sehat karena tidak demam. Padahal di dalam tubuh, racun kolesterol dan asam urat perlahan menumpuk. Tapi kabar baiknya, tubuh lansia masih bisa pulih, asal diberi asupan yang tepat. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan kenapa camilan yang benar bisa menjadi obat alami yang membantu menurunkan kolesterol dan asam urat dengan cara yang lembut, aman, dan menyenangkan. Bapak Ibu tahu tidak, kenapa semakin bertambah usia, kadar kolesterol dan asam urat lebih mudah naik walau makan sedikit? Tubuh lansia sebenarnya bukan rakus, tetapi kemampuan untuk membakar dan membuang sisa metabolisme sudah menurun. Enzim yang dulu bekerja cepat kini melambat, terutama enzim yang mengatur lemak dan purin. Akibatnya, lemak jahat lebih mudah menempel di dinding pembuluh darah, sementara kristal asam urat menumpuk di persendian. Dalam dunia medis kita menyebutnya penurunan fungsi metabolik alami. Tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Dalam penelitian di Universitas Airlangga, konsumsi makanan tinggi serat dan antioksidan terbukti menurunkan kolesterol LDL hingga 20% dan mempercepat pembuangan asam urat lewat ginjal. Itu artinya, makanan yang tepat bisa bekerja layaknya obat alami tanpa efek samping. Masalahnya, banyak lansia justru memilih camilan tinggi minyak dan gula karena dianggap mengenyangkan dan murah. Padahal, camilan semacam itu memperlambat peredaran darah dan meningkatkan peradangan halus di tubuh. Saya sering berkata kepada pasien,
tubuh lansia seperti mesin tua. Ia tidak butuh bensin lebih banyak, tetapi membutuhkan bahan bakar yang bersih. Dan bahan bakar bersih itu bisa didapat dari camilan sederhana yang memberi energi lembut tanpa membebani jantung dan ginjal, mulai dari buah kukus, kacang rebus, hingga sayuran ringan yang mudah dicerna. Semuanya bisa membantu tubuh memperbaiki dirinya perlahan. Dan sekarang, saya ingin Bapak Ibu simak baik-baik, karena mulai dari bagian berikut ini, saya akan ungkap 9 camilan sederhana yang terbukti menurunkan kolesterol dan asam urat dengan cara alami. Kita mulai dari urutan ke-9. Camilan pertama yang ingin saya perkenalkan kepada Bapak Ibu adalah kacang rebus. Makanan ini sangat sederhana, murah, tetapi diam-diam bekerja seperti pembersih darah alami. Banyak pasien saya dulu takut makan kacang karena dikira bisa menaikkan kolesterol, padahal faktanya kacang yang direbus justru bisa membantu menurunkannya. Kacang tanah rebus mengandung protein nabati, magnesium, dan serat larut yang membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, sekaligus menjaga kadar gula darah tetap stabil. Dalam sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada, konsumsi kacang rebus 3-4 kali seminggu terbukti menurunkan kolesterol LDL hingga 12% dan meningkatkan HDL, yaitu kolesterol baik yang membersihkan pembuluh darah dari sumbatan lemak. Selain itu, proses merebus membuat minyak alami di dalam kacang tidak rusak, berbeda dengan kacang goreng yang justru menyerap lemak jenuh dari minyak panas. Karena itu, kacang rebus lebih aman untuk jantung dan ginjal lansia. Saya teringat Pak Roni, 71 tahun, dari Tegal. Beliau dulu selalu makan keripik dan gorengan setiap sore sambil menonton TV. Setelah saya sarankan menggantinya dengan kacang rebus, 3 minggu kemudian beliau datang dengan wajah lebih segar, dan tekanan darahnya turun dari 150 menjadi 130. Ternyata dok, ganti camilan saja bisa buat badan enteng, katanya sambil tertawa. Bapak Ibu bisa mencoba hal yang sama. Rebus kacang tanpa garam berlebih, lalu makan selagi hangat pada sore hari. Rasanya lembut, mengenyangkan dan menenangkan perut tanpa beban minyak. Camilan berikutnya bahkan memiliki efek yang lebih kuat untuk membantu menurunkan kadar asam urat dan memperlancar sirkulasi darah. Camilan ini berasal dari bahan yang hampir dimiliki oleh setiap rumah di Indonesia. Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan pisang kukus. Makanan yang sering dianggap camilan kampung ini sebenarnya adalah suplemen alami bagi tubuh lansia. Teksturnya lembut, manisnya ringan, dan yang paling penting, mudah dicerna tanpa membebani lambung atau ginjal. Dalam satu buah pisang matang terkandung kalium, magnesium, dan vitamin B6 yang membantu menyeimbangkan tekanan darah dan menurunkan kadar asam urat. Kalium bekerja dengan cara menetralkan natrium berlebih dalam darah, sehingga beban kerja jantung berkurang dan aliran darah lebih lancar. Sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menemukan bahwa konsumsi pisang secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 10 mm/gram pada lansia dengan hipertensi ringan. Artinya, efeknya setara dengan obat ringan, tetapi tanpa efek samping. Saya ingat Ibu Sulastri, 69 tahun, dari Klaten. Beliau sering mengeluhkan kram kaki dan nyeri sendi setiap pagi. Setelah saya sarankan mengganti camilan sore dengan satu buah pisang kukus hangat, 2 minggu kemudian ia datang kembali sambil tersenyum. Dok, kaki saya sudah tidak kaku lagi, katanya. Ternyata bukan hanya karena kalium yang menyeimbangkan otot, tetapi juga karena pencernaannya lebih lancar dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Bapak Ibu bisa membuatnya dengan cara sederhana. Kukus pisang raja atau pisang kepok selama 10-15 menit hingga lembut, tanpa gula tambahan. Makan selagi hangat di sore hari sambil minum air putih hangat. Kombinasi ini menenangkan saraf dan membantu tubuh melepas kelelahan. Dan camilan berikutnya bahkan lebih menarik lagi, bahan yang sering Bapak Ibu buang padahal justru kaya manfaat untuk melarutkan kolesterol. Bapak Ibu, siapa di sini yang ketika makan apel suka membuang kulitnya? Padahal justru di kulit apel itulah tersimpan zat yang sangat berharga bagi kesehatan lansia. Saya sering menyebutnya sebagai obat alami tanpa resep, karena kandungan quercetin dan pektin di dalam kulit apel mampu membantu menurunkan kolesterol dan melancarkan pencernaan. Dalam sebuah penelitian dari Universitas Udayana, quercetin terbukti menghambat oksidasi kolesterol jahat, LDL, yang menjadi penyebab utama penyumbatan pembuluh darah. Sedangkan pektin, serat larut alami, berfungsi seperti spons yang menyerap kelebihan lemak dan membawanya keluar lewat sistem pencernaan. Saya teringat Pak Hadi, 72 tahun, dari Purwokerto. Ia punya kebiasaan minum teh manis setiap sore sambil makan keripik. Setelah saya sarankan mengganti camilan dengan kulit apel kering,
2 bulan kemudian hasil laboratoriumnya menunjukkan bahwa kadar kolesterol turun dari 260 menjadi 190. Ia tertawa dan berkata, "Saya baru tahu, Dok, kulit yang saya buang itu ternyata penyelamat saya." Cara membuatnya juga sangat mudah. Cuci apel dengan air garam, kupas tipis kulitnya, lalu jemur atau keringkan di oven suhu rendah hingga renyah. Bapak Ibu bisa menikmatinya sebagai pengganti keripik manis. Dengan rasa segar dan sedikit aroma alami buah, camilan ini bukan hanya menurunkan kolesterol, tapi juga menjaga fungsi otak dan jantung tetap sehat, karena antioksidan di kulit apel membantu memperlancar aliran darah dan melindungi sel-sel dari penuaan dini. Setelah kulit apel akan kita bahas camilan berikutnya yang tidak kalah mengejutkan. Bahan yang sering dianggap makanan ayam, tetapi ternyata bisa membuat sendi lebih kuat dan menurunkan kolesterol secara drastis. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan jagung rebus, camilan hangat yang sering dijajakan di pasar pagi atau di pinggir jalan. Namun yang mungkin belum banyak diketahui, jagung rebus ternyata adalah penyapu kolesterol alami yang bekerja lembut di dalam tubuh lansia. Jagung kaya akan serat larut, fitosterol, dan vitamin B kompleks. Seratnya membantu mengikat kolesterol di saluran pencernaan dan mencegahnya terserap kembali ke dalam darah. Sedangkan fitosterol bekerja seperti perisai, menghalangi kolesterol jahat, LDL, menempel di dinding pembuluh darah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Gizi dan Pangan IPB, konsumsi jagung rebus secara rutin selama 4 minggu menurunkan kadar kolesterol total rata-rata hingga 9% dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sebesar 5%. Ini merupakan hasil yang luar biasa untuk camilan sederhana yang sering kita remehkan. Saya masih ingat Pak Rauf, 68 tahun, dari Makassar. Ia dulu tidak bisa lepas dari nasi putih dan gorengan. Setelah saya sarankan mengganti camilan sore dengan jagung rebus tanpa mentega, ia datang untuk kontrol sebulan kemudian sambil tersenyum. "Dok, badan saya ringan, dan kaki sudah tidak sering kesemutan." Hasil laboratoriumnya pun menunjukkan bahwa kadar kolesterolnya turun dan kadar asam uratnya stabil. Untuk hasil terbaik, rebus jagung manis muda tanpa tambahan garam atau margarin. Nikmati selagi hangat, dan minum segelas air putih setelahnya untuk membantu proses pencernaan. Jagung rebus bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga membantu menjaga tekanan darah, melancarkan peredaran dan memberi energi lembut tanpa lonjakan gula. Camilan berikutnya lebih mengejutkan lagi. Bentuknya kecil, sering dianggap makanan burung, tetapi justru punya kekuatan luar biasa untuk menurunkan asam urat dan membersihkan pembuluh darah. Bapak Ibu pasti sering melihat biji wijen di atas onde-onde, roti, atau kue kering. Tapi jarang yang tahu bahwa biji kecil ini adalah obat alami tersembunyi untuk menurunkan kolesterol dan mengurangi nyeri sendi. Dalam dunia medis, biji wijen dikenal sebagai sumber asam lemak tak jenuh, magnesium, dan lignan, yaitu senyawa alami yang membantu menenangkan peradangan di tubuh. Penelitian di Universitas Airlangga menunjukkan bahwa konsumsi 2 sendok makan biji wijen setiap hari selama 4 minggu mampu menurunkan kolesterol total hingga 10% dan kadar trigliserida hingga 15%. Efeknya hampir sebanding dengan obat ringan penurun kolesterol, tetapi tanpa efek samping bagi lambung atau ginjal. Saya masih ingat cerita Bu Aminah, 70 tahun, dari Sidoarjo. Ia sering mengeluh lututnya nyeri setiap pagi, terutama saat hendak salat subuh. Setelah saya sarankan menambahkan biji wijen sangrai ke dalam bubur pagi dan camilan sore, 2 minggu kemudian beliau berkata sambil tersenyum, "Dok, sekarang saya bisa sujud tanpa sakit lagi." Biji wijen yang kecil itu ternyata membawa perubahan besar untuk tubuhnya. Biji wijen mengandung sesamin, zat aktif yang membantu meredakan peradangan dan meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Hal ini membuat aliran darah ke jantung dan otot lebih lancar, serta mengurangi risiko penumpukan kolesterol di dinding arteri. Bapak Ibu bisa menambahkan wijen ke dalam oatmeal, bubur kacang hijau, atau menaburkannya di atas pisang kukus. Rasanya gurih, ringan, dan menambah aroma alami. Dan camilan berikutnya justru sering disangka penyebab kolesterol tinggi. Padahal jika dimakan dengan cara yang benar, efeknya bisa sebaliknya. Banyak lansia yang takut makan telur rebus karena khawatir kolesterolnya naik. Tapi faktanya, telur rebus justru bisa menjadi salah satu camilan terbaik untuk menjaga kesehatan lansia. Asal dikonsumsi dengan cara yang benar. Telur merupakan sumber protein lengkap, kolin dan lemak sehat yang membantu memperbaiki sel tubuh, menyehatkan otot, serta menjaga fungsi otak.
Penelitian dari Universitas Indonesia menemukan bahwa konsumsi 1 butir telur rebus setiap hari tidak meningkatkan kadar kolesterol jahat, LDL, melainkan membantu meningkatkan kolesterol baik, HDL yang berfungsi membersihkan pembuluh darah dari lemak jahat. Kuncinya terletak pada cara memasaknya. Direbus, bukan digoreng. Saya masih ingat Pak Slamet, 72 tahun, dari Bandung. Dulu beliau selalu menghindari telur karena pernah diperingatkan oleh temannya bahwa kolesterolnya tinggi. Setelah saya jelaskan bahwa yang berbahaya adalah minyak goreng, bukan telurnya, ia mulai mencoba sarapan setengah butir telur rebus setiap pagi. 2 bulan kemudian ia berkata, "Dok, badan saya terasa lebih kuat, jalan pagi tidak cepat lelah." Dan hasil pemeriksaannya pun menunjukkan kadar HDL meningkat. Telur rebus juga kaya akan kolin, zat penting untuk menjaga daya ingat dan fungsi otak, sangat bermanfaat bagi lansia agar tetap fokus dan tidak mudah lupa. Selain itu, kandungan vitamin D di dalamnya membantu penyerapan kalsium, menjaga tulang tetap kuat. Bapak Ibu bisa memakannya setengah butir di pagi hari, atau 1 butir penuh 3 kali seminggu. Nikmati dengan sayur rebus atau irisan tomat segar agar pencernaan lebih ringan. Dan camilan berikutnya, yang akan kita bahas, bukan hanya menurunkan kolesterol, tapi juga membantu mengurangi nyeri asam urat, bahan yang hampir selalu ada di dapur setiap rumah di Indonesia. Bapak Ibu, siapa yang tidak kenal tahu kukus? Makanan sederhana yang bisa ditemukan di warung manapun ini ternyata menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan lansia, terutama bagi yang punya masalah asam urat dan kolesterol tinggi. Tahu kukus kaya akan protein nabati, isoflavon, serta kalsium alami yang membantu menurunkan kadar asam urat, sekaligus menjaga elastisitas pembuluh darah. Karena dimasak tanpa minyak, kandungan lemak jenuhnya jauh lebih rendah dibanding tahu goreng, dan proses kukus membantu mempertahankan nutrisi penting seperti magnesium dan zat besi. Penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menunjukkan bahwa konsumsi tahu kukus 2 kali seminggu dapat menurunkan kadar kolesterol LDL hingga 8% dan membantu menurunkan kadar purin penyebab asam urat. Efeknya bahkan lebih baik bila dikombinasikan dengan sayur hijau rendah purin seperti bayam rebus atau brokoli kukus. Saya masih ingat Ibu Rahayu, 66 tahun, dari Semarang. Beliau dulu sering mengeluh nyeri di pergelangan kaki setiap bangun pagi. Setelah saya sarankan mengganti gorengan sore dengan tahu kukus yang diberi sedikit kecap dan potongan cabai rawit, 2 minggu kemudian beliau datang sambil tersenyum. "Dok, kaki saya tidak bengkak lagi, tidur pun nyenyak," katanya. Tahu kukus juga membantu menstabilkan hormon dan tekanan darah. Isoflavon di dalamnya bekerja sebagai antioksidan alami yang melindungi sel dari kerusakan dan membantu meredakan peradangan. Karena itu, camilan ini bukan hanya menurunkan kolesterol dan asam urat, tapi juga membantu menjaga keseimbangan tubuh lansia secara keseluruhan. Dan camilan berikutnya akan membuat Bapak Ibu terkejut, karena sering dianggap makanan anak muda, padahal justru sangat bermanfaat bagi jantung dan sendi di usia lanjut. Bapak Ibu mungkin jarang makan yogurt tawar, karena mengira makanan ini hanya cocok untuk anak muda. Padahal, untuk kesehatan lansia, yogurt justru bisa menjadi penyeimbang alami bagi sistem pencernaan, kolesterol, dan daya tahan tubuh. Yogurt tawar mengandung probiotik bakteri baik, kalsium, dan protein yang membantu menormalkan kadar kolesterol, meredakan peradangan, serta melancarkan pencernaan. Bakteri baik seperti Lactobacillus acidophilus bekerja menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dengan menghambat penyerapan lemak di usus. Penelitian dari Universitas Hasanuddin menunjukkan bahwa konsumsi 150 ml yogurt tawar setiap hari selama 2 minggu dapat menurunkan kolesterol total hingga 9% serta meningkatkan kolesterol baik, HDL. Selain itu, probiotik juga membantu menurunkan kadar asam urat dengan cara memperbaiki metabolisme purin dalam tubuh. Saya masih ingat Pak Burhan, 70 tahun, dari Yogyakarta. Beliau dulu sering mengalami perut kembung dan kolesterol tinggi. Setelah saya sarankan mengganti susu kental manis dengan segelas kecil yogurt tawar setiap pagi, 2 minggu kemudian ia berkata, "Dok, badan saya enteng dan perut tidak begah lagi." Sejak itu, ia tidak pernah melewatkan rutinitas kecil tersebut. Untuk Bapak Ibu, pilih yogurt tawar tanpa gula dan tanpa rasa tambahan. Bisa diminum langsung atau dicampur dengan potongan buah seperti pisang kukus atau pepaya. Rasanya lembut, segar, dan menenangkan perut setelah makan. Dan camilan terakhir yang akan kita bahas adalah puncak dari semua daftar ini. Sumber nutrisi alami yang mampu menurunkan kolesterol, membersihkan darah,
dan memperkuat jantung hanya dengan porsi kecil setiap hari. Inilah camilan puncak yang sering saya sebut sebagai penjaga diam-diam jantung lansia, yaitu kacang almond panggang. Meskipun kecil, kekuatannya sangat besar. Satu genggam kecil almond setiap hari dapat membantu menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, serta melindungi jantung dari penyumbatan. Almond kaya akan vitamin E, magnesium, dan lemak tak jenuh tunggal yang bekerja seperti penyapu kolesterol jahat dalam darah. Dalam dunia medis, vitamin E dikenal sebagai antioksidan kuat yang melindungi dinding pembuluh darah dari oksidasi lemak. Hasil penelitian dalam American Journal of Clinical Nutrition juga menunjukkan bahwa konsumsi 30 gram almond per hari selama 1 bulan mampu menurunkan kolesterol LDL hingga 13% dan meningkatkan HDL sebesar 10%. Saya pernah mendampingi Pak Roni, 68 tahun dari Surabaya. Ia penderita kolesterol tinggi dan sering merasakan nyeri di dada sebelah kiri. Saya menyarankan agar beliau mengganti camilan sore seperti kerupuk atau gorengan dengan segenggam kecil almond panggang tanpa garam. Setelah 3 minggu, tekanan darahnya membaik dan ia berkata dengan senyum lega, "Dok, dada saya sekarang terasa ringan, tidur pun lebih tenang." Untuk Bapak Ibu, cukup mengonsumsi 10-12 butir almond panggang setiap hari. Jangan digoreng dan jangan ditambah garam, agar manfaatnya tetap maksimal. Boleh dikombinasikan dengan teh hijau hangat pada sore hari untuk membantu melancarkan sirkulasi darah dan memberikan efek rileks sebelum tidur. Dan setelah mengenal 9 camilan sehat ini, saya ingin menutup dengan satu pesan penting. Bahwa menjaga kesehatan lansia bukan tentang pantang makan, tapi tentang memilih dengan bijak dan memberi tubuh kesempatan untuk pulih dengan lembut setiap hari. Bapak Ibu yang saya hormati, 9 camilan yang tadi kita bahas bukanlah makanan ajaib, tapi bagian dari cara hidup yang penuh kesadaran. Kesehatan di usia lanjut tidak ditentukan oleh seberapa mahal obat yang kita minum, melainkan oleh kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita tidur, dan seberapa sering kita bersyukur atas tubuh yang masih setia bekerja untuk kita. Saya telah melihat banyak pasien lansia yang mengalami perubahan besar hanya dengan mengganti camilan mereka. Bukan melalui pantangan ketat, melainkan dengan pilihan yang lebih lembut untuk tubuh. Seperti Ibu Rukmini di Yogyakarta yang kulitnya kembali cerah setelah rajin makan pisang kukus dan minum air hangat sebelum tidur. Atau Pak Umar dari Pekalongan yang tekanan darahnya stabil setelah mengganti gorengan dengan tahu kukus. Mereka tidak melakukan hal besar, hanya konsisten dengan kebiasaan kecil setiap hari. Ingat, tubuh kita tidak menua karena waktu, tapi karena kita lupa merawatnya. Sel-sel di dalam tubuh terus memperbarui diri setiap hari, dan setiap gigitan camilan sehat adalah pesan kecil kepada tubuh. Aku masih ingin hidup sehat dan damai. Itulah makna sejati dari menjaga kesehatan lansia, bukan sekadar umur panjang, tapi hidup dengan tenang, nyaman, dan tanpa rasa sakit. Saya ingin tahu, dari 9 camilan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Tulis di kolom komentar, sebut juga kota dan usia Bapak Ibu, supaya saya bisa menyapa di video berikutnya. Siapa tahu, kisah Bapak Ibu bisa menginspirasi teman-teman lansia lain di seluruh Indonesia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada sahabat atau keluarga. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak pula lansia yang bisa hidup sehat tanpa obat mahal. Mari kita bangun komunitas kesehatan lansia Indonesia, tempat di mana setiap langkah kecil menuju hidup sehat menjadi sumber semangat bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.